Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah mengakui ketergantungan Indonesia dalam platform digital semakin besar. Untuk itu, pemerintah mendorong akselerasi transformasi digital demi mencapai kedaulatan digital di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengakui ketergantungan Indonesia terhadap platform digital dan ekosistem teknologi termasuk yang berasal dari luar negeri semakin besar. Sementara laju transformasi digital yang semakin cepat mengubah perilaku masyarakat. Karena itu Budi mengatakan akselerasi transformasi digital inilah yang tengah didorong oleh pemerintah demi mencapai kedaulatan digital. Budi menjelaskan langkah-langkah untuk menegakkan kedaulatan digital ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk kehadiran data center, penguatan sumber daya manusia, serta penerapan regulasi seperti Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan data pribadi. Budi menjelaskan dalam konsep kedaulatan digital, salah satu aspek penting yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi transformasi digital adalah pemahaman akan kedaulatan itu sendiri. Pasalnya kedaulatan digital adalah kemampuan negara untuk memastikan bahwa peraturan yang ditaati oleh aktor dalam dunia digital baik dalam aspek hukum, ekonomi, ataupun industri. Konsep ini juga tengah diimplementasikan di berbagai kawasan di tingkat global. Di sisa masa jabatannya sebagai pemimpin di Kementerian Kominfo, Budi menyebutkan pihaknya terus berfokus untuk memperkuat dan membangun ekosistem digital. Hal itu antara lain dilakukan dengan membangun pusat data nasional. Sebagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, transformasi digital menuju Indonesia Makmur. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI. Selamat pagi, Mas Arif. Pagi, Mas Pras. Salam sehat. Salam sehat selalu. Terima kasih juga atas kehadirannya. Dan kita sapa lagi ini sudah bergabung melalui Zoom. Ini Pak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Selamat pagi, Pak Heru. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Selamat pagi Mas Arif. Pagi, Terpilih Mas yang kedua, periode kedua untuk APJI, sukses selalu. Terima kasih. Ya, itu dia, kami ucapkan selamat juga nih Mas Arif ya, sudah terpilih kembali menjadi Ketua Umum APJI 2024-2028. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan ya minta pendapatnya Mas Arif dulu begitu. Review lah terkait dengan kondisi saat ini untuk jaringan internet, perkembangannya, penetrasinya selama 10 tahun terakhir. Silakan. Ya, kalau kita melihat di era disrupsi digital sekarang ya, Mas Pras ya, kita mereview mungkin 10 tahun nih pemerintahan Bapak Jokowi ya di 2 periode terakhir beliau. Ya kalau kita lihat 10 tahun sebenarnya perkembangannya cukup pesat. Ya kalau kita, ini bisa dilihat dari jumlah anggota penyelenggara internet service provider juga. Ini menurut saya menggambarkan bagaimana memang animo atau perkembangan dari industri digital yang ada di Indonesia. Kemarin saya baru selesai melaksanakan musyawarah nasional. Anggota APJI saat ini ada 1.170 perusahaan. Tapi kalau kita berkaca 10 tahun lalu berarti ya kurang lebih ya sekitar tahun 2014-2015 mungkin saat itu anggota kita penyelenggara ISP baru sekitar 170 perusahaan. Wow, luar biasa sekali. Dalam 10 tahun perkembangannya ini ya 10 kali lipat. Nah ini bisa kita lihat bagaimana emang perkembangan dunia digital, perkembangan digital yang ada. Dan ini juga merefleksikan bahwa para penyelenggara ini bukan hadir dari kota-kota besar lagi, Mas Pras. Tapi mereka juga hadir dari kota-kota kecil, bahkan di kepulauan-kepulauan. Sabang sampai Merauke ini hampir semua provinsi kalau data kita sudah ada penyelenggara. Dan ini merupakan, ya tadi, mereka bagaimanapun juga membantu penyebaran atau penetrasi infrastruktur digital yang ada di Indonesia. Tentunya seperti itu. Ya di luar itu pemerintah punya beberapa program ya kita tahu sama-sama. Ya ada Palaparing, ada BTS, Satria dan lain-lainnya itu juga saya rasa juga cukup membantu sebenarnya penetrasi untuk ke area-area yang rural ataupun 3T tadi ya di Indonesia. Itu dia, berarti penetrasinya luar biasa sekali dalam 10 tahun terakhir dari 100 anggota sekarang udah 1.170 ya. Dari anggota APJI ini luar biasa sekali. Pak Heru tadi, lantas bagaimana Anda melihat disrupsi digital begitu telah berdampak pada kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia setidaknya dalam 10 tahun terakhir ini Pak Heru?
Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana masyarakat menggunakan layanan digital, sekarang ini memang sudah tidak bisa dilepaskan di kehidupan masyarakat sehari-hari dengan layanan digital. Semua bisa dilakukan dengan serba cepat, serba mudah melalui gawai gitu ya, atau ponsel kita. Kita mau pesan makanan, mau pesan ride hailing, mau Oke. belanja atau segala macam, termasuk juga layanan di pemerintahan gitu ya. Apalagi kemarin ketika kita memasuki fase COVID-19, ini begitu cepat lagi transformasi digital dilakukan. Walaupun memang kalau kita bicara transformasi digital ini kan ada hal-hal yang memang mendukung gitu ya. Oke. Ada yang kita sebut dengan PPT, ada people, proses, dan teknologi. Nah, dari sisi people-nya, masyarakat begitu antusias menggunakan layanan digital, tapi memang juga ada kendala misalnya terkait dengan bagaimana edukasinya gitu ya, sehingga mereka tidak menjadi korban dari perkembangan digital yang mengglobal. Kemudian tentu juga kita bicara prosesnya bagaimana, karena di Indonesia ini kan masyarakatnya cukup beragam ya. Ya. Ada dari kota, ada dari desa, Indonesia Barat, Indonesia Timur dengan masing-masing segala macam tantangan. Nah, ini yang tidak mudah juga. Bagaimana mentransformasikan mereka untuk ke arah digital. Karena kalau kita lihat saat ini memang pengguna internet kita cukup besar gitu ya. Tapi kemudian banyak juga layanan yang kemudian juga memang memberikan dampak negatif pada masyarakat ternyata gitu ya. Sementara dari sisi teknologi ya kita juga cukup cepat ya mengadopsi perkembangan teknologi dari 4G sekarang memang sebagian sudah mulai 5G. Kemudian kita juga pembangunan infrastrukturnya juga cukup masif juga dilakukan. Ya, kemudian juga dari sisi perkembangan teknologinya juga jaringan Indonesia ini sudah ya kita punya palaparing segala macam. Tapi memang kalau kita lihat lebih dalam ini perlu ada tambahan infrastruktur backbone nasional yang harus dibangun untuk mendukung teman-teman dari ABJ ini untuk memberikan layanan internet di tingkat akses ini. Baik, baik Pak Heru. Nah ini menarik Mas Arief, infrastruktur begitu yang bisa mendukung penetrasi jaringan internet sampai ke pelosok-pelosok negeri begitu. Lantas bagaimana Anda melihat, mereview lagi perkembangan dan peningkatannya saat ini? Apakah juga sesuai dengan harapan bahwa ini pemerataan jaringan internet sebenarnya juga harus dilakukan? Kalau misalnya Pak Heru katakan juga daerah pelosok harus mendapatkan hal yang sama begitu dengan teman-teman lainnya di kota besar. Ya, ini memang yang menjadi isu di diskusi di internal kita di ABJI maupun di anggota, bagaimana banyak anggota-anggota baru tadi yang masih kesulitan mendapatkan akses terutama backbone di area-area yang memang tidak di perkotaan. Dan yang bukan hanya kesulitan infrastruktur, tapi juga masalah harganya juga berbeda. Jadi gini, kita mungkin di Pulau Jawa, Bali lah ya, saya rasa itu udah punya harga yang menurut saya udah sangat cukup efektif. Jadi sehingga masyarakat dapat menikmati layanan internet dengan cukup maksimal seperti itu. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memang masih di luar Jawa ya terutama dengan layanan backbone yang masih lebih mahal sehingga para penyelenggara ini tidak bisa menjual dengan maksimal. Mungkin dengan harga yang sama tapi kapasitas lebih rendah. Tadi yang Pak Heru sampaikan itu juga ada benarnya ketika mungkin secara harga mungkin kita jual 100 sampai 200 ribu misalnya ya, tapi kualitas layanannya berkurang karena harga bahan bakunya ini, harga backbone-nya ini masih cukup mahal. Dan ini memang yang masih jadi kendala-kendala. Bagaimana kalau ke depan kita mau meningkatkan kualitas internet tadi bukan hanya harga tapi hanya kualitas juga itu penting. Jadi ini jadi PR kita bersama bagaimana ke depan sinergitas antara pemerintah dan juga pihak-pihak swasta menjembatani problematika ini sehingga masyarakat yang memang berada bukan di perkotaan tetap dapat mendapatkan internet dengan baik dan berkualitas. Oh itu dia, lantas sinergitas seperti apa yang diharapkan dari pelaku usaha, begitu kemudian penyedia jasa layanan internet sendiri seperti apa kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan transformasi digital menuju Indonesia Makmur bersama dengan Mas Muhammad Arief, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ABJI dan juga Bapak Heru Stadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Baik, tadi sempat tertunda berarti Mas Arief ya kalau kita bicara mengenai layanan tadi sudah disampaikan. Nah kecepatannya sempat di-mention juga oleh Pak Heru begitu, ini masih kalah. Berarti apa yang perlu ditingkatkan dari sisi infrastrukturnya kah, teknologinya kah atau bagaimana sih?
Iya, jadi kalau benar yang tadi Pak Heru sampaikan, memang di dunia ini rata-rata kecepatan kita masih sekitar 22 sampai 25 megabyte per second. Tapi kalau ngomong 10 tahun terakhir sudah meningkat ya, sudah meningkat 10 kali lipat, tapi ya belum bersaing dengan beberapa negara di kawasan sekalipun. Ini yang menjadi memang kegelisahan kita bersama. Tadi saya sampaikan di segmen sebelumnya, rata-rata anggaplah kita pengguna broadband ya, internet rumahan Indonesia rata-rata harganya sekitar 100 sampai 300 ribu. Tapi kalau di Jakarta atau di daerah kota besar, mungkin dengan 200 ribu kita bisa dapat 20 sampai 30 megabyte per second layanannya. Tapi kalau kita coba di daerah yang agak pinggiran atau kota-kota kecil, mungkin harga sama, 200 ribu let's say. Tapi kecepatan hanya 5 atau 3, karena tadi harga backbone-nya masih cukup mahal. Ini yang menyulitkan kan bagi kita bagaimana kita mau meratakan, karena bagaimanapun juga perhitungan kecepatan ini akan secara average ya, secara nasional, bukan kota per kota ya. Mungkin kalau kita ngomong Jakarta, saya yakin Jakarta, Surabaya atau kota-kota besar ya kan sudah bersaing dengan Singapura sekalipun. Tapi begitu kita ngomong daerah lain, nah ini yang mungkin jadi akan membuat rata-rata kecepatan internet kita masih berkurang dibanding negara-negara tetangga gitu. Baik, nah Pak Heru, kalau Anda melihat seperti apa terkait dengan infrastruktur, kemudian tadi backbone-nya juga yang seharusnya bisa lebih murah lah, paling tidak merata begitu. Memang kalau di wilayah Indonesia ini apa yang bisa kita lihat sinergitas, kalau tadi sempat disampaikan juga Mas Arief, pemerintah, pelaku usaha, penyelenggara jasa internet sendiri begitu Pak Heru? Ya betul, tadi Mas Arief menyampaikan bahwa kecepatan internet itu rata-rata ya, kita kan di bawah negara-negara lain, karena memang wilayah kita yang luas, 22 megabit per second itu mungkin di Jakarta sih lebih ya kurang lebih sama lah dengan negara-negara kayak Singapura gitu ya. Cuman kan kita kan ada Indonesia Barat, Indonesia Timur yang masih terjadi gap gitu ya. Tambah lagi yang mungkin juga antara kota dengan desa. Nah ini kan yang harus kita benahi. Apa sih masalah dari kecepatan internet di Indonesia? Kan ada beberapa hal ya, misalnya backbone internasionalnya seperti apa. Kalau kita lihat kan sekarang udah banyak lah backbone internasional lah, sehingga ini nggak isu lagi ya. Cuman kalau kita lihat yang utama itu kan backbone nasional. Nah ini backbone nasional ini kemarin memang dalam perjalanan digital di Indonesia ini lebih banyak dibangun oleh operator telekomunikasi, dan operator telekomunikasi kan membangun wilayah-wilayah yang mungkin ya peminatnya ada gitu ya, sehingga wilayah-wilayah yang tidak komersil ini kan mereka tidak bangun. Nah ini kemudian yang dibangun oleh Bakti Kominfo, sehingga kita melihat bahwa kolaborasi, sinergi antara pemerintah, operator telekomunikasi, kemudian juga penyelenggara jasa internet ini nggak bisa dihindari gitu loh. Dengan kerjasama ini ya kita bisa nanti makin memperkuat backbone-nya, diperkuat, kemudian juga jaringan aksesnya diperkuat, kemudian juga mungkin juga tantangan tarif juga bisa lebih terjangkau gitu ya. Karena kalau misalnya tadi dikatakan Mas Arief Pangga bahwa kalau semua ini yang membangun mungkin penyelenggara jasa internet atau operator telekomunikasi, ya tentu akan sangat mahal, sehingga memang intervensi pemerintah juga diperlukan gitu ya. Dan pemerintah kan punya, Kementerian Kominfo punya bakti yang mungkin bisa membangun di wilayah-wilayah yang tidak komersial, yang mungkin biayanya lebih mahal, sehingga nanti dapat dimanfaatkan oleh operator telekomunikasi, dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara jasa internet Indonesia. Baik, tapi sejauh ini kalau Abji sendiri melihat bagaimana dengan dukungan begitu dari sisi kebijakan, bagaimana privilege yang didapatkan begitu, sehingga tadi penyelenggaraan jaringan internet pun bisa menyasar wilayah-wilayah 3T yang tadi sudah kita bahas. Kita masih pada market ya tadi, bebas. Jadi para penyelenggara silakan memilih marketnya sendiri. Tidak ada keharusan kita untuk menggelar sebenarnya di area-area rural atau 3T. Hanya sebagian dari mungkin anggota kita yang berfokus pada area-area yang segmennya tadi ya 3T atau daerah pinggiran rural lah. Nah, ke depan memang menurut saya juga ini perlu ada sinergi, pemerintah perlu punya kebijakan khusus. Tapi demand-nya tuh masih tinggi nggak sih? Kalau kita lihat kan tadi jumlah penyelenggaranya aja terus bertambah begitu. Jadi kebetulan juga minggu lalu kita baru meluncing survei bersama Bakti, terutama survei ini memang Abji sendiri punya survei penetrasi internet ya setiap tahunnya, tapi baru kemarin kita kolaborasi dengan Bakti Kominfo, kita menyalakan survei yang spesifik untuk penetrasi internet di daerah yang tertinggal. Nah, dari data yang kita kemarin dapat, untuk daerah yang tertinggal atau 3T ya, daerah Bakti itu sudah ada sekitar 82% masyarakat yang menggunakan. Jadi masih sekitar 17% mungkin di area rural ini masyarakat yang belum terjangkau internet. Ini baru terjangkau ya, kita belum bicara masalah kualitas dan lain-lainnya. Ini baru ada coverage. Nah ini ke depan nanti kita akan coba gali lebih lanjut lagi, semoga ini bisa menjadi masukan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya. Itu dia, regulasi seperti apa yang dibutuhkan, kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.
rasa manfaatnya banyak banget ya. Internet lancar ya kan di mana-mana. Kemarin saya dari kampung juga sinyal bagus. Apalagi sekarang udah 5G ya, udah makin mantap deh pokoknya. Ya internet udah mulai lancar ya, di mana-mana udah ada jaringan internet, udah mulai dipakai di mana-mana bisa. Kemarin saya juga ke MotoGP tuh kan rame tuh kan, biasanya kan kalau rame itu internetnya lambat, ya ini stabil lah istilahnya kalau di sana. Kita bisa tetap nonton YouTube dan lain-lain. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita akan lanjutkan kembali terkait dengan bagaimana perkembangan internet di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Dari 100 penyedia jasa layanan internet, sekarang sudah lebih dari 1.170. Wah, ini luar biasa sekali. Pak Heru, lantas bagaimana Anda melihat dengan posisi layanan internet di Indonesia? Kemudian sejauh mana nanti kan dampak-dampaknya keekonomiannya, begitu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah lah. Kalau kita lihat jaringan internet ini kan seperti ibarat infrastruktur jalan tol begitu ya Mas Arief ya. Ya kalau sudah dibangun ini bisa memberikan manfaat yang multiplier effect juga nih kepada masyarakat sekitar. Silakan Pak Heru. Ya, jadi kalau kita lihat memang ekonomi dunia itu berubah. Yang tadinya berbasis jalan raya, mobil gitu, sekarang berbasisnya adalah internet dan juga ponsel. Ini yang kemudian kita sebut dengan ekonomi digital. Dan kalau kita lihat memang ada korelasi yang positif antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi misalnya kemarin kita juga diskusi bahwa nanti di bawah Pak Prabowo ini kan ekonomi diharapkan bisa tumbuh 8% gitu ya. Ini akan sangat sulit kalau misalnya infrastruktur digital tidak dibangun, ekosistem digital juga tidak diperhatikan. Nah, dengan infrastruktur ini bisa sampai ke desa-desa, sampai ke daerah-daerah, ini kan mereka juga nanti bisa mengembangkan potensi daerah. Karena sekarang ini kalau kita bicara ekonomi digital, kita membeli produk itu atau menjual produk tidak hanya mungkin kalau dulu kan tingkatannya kelurahan, kecamatan, atau provinsi gitu ya. Sekarang ini kita udah bisa membeli produk dari mana saja gitu ya. Nah, sehingga memang infrastrukturnya harus dibenahi, ekosistemnya juga harus dibangun dengan talenta digital yang di daerah juga ditingkatkan. Bagaimana UMKM juga kemudian didorong untuk memanfaatkan layanan digital, bertransformasi ke digital ya. Sehingga ekonomi secara bersama-sama juga akan tumbuh, dan harapan nantinya ekonomi yang pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar lagi dibanding sebelumnya itu bisa terlaksana mudah-mudahan. Baik, nah bicara mengenai dukungan SDM dalam pengembangan infrastruktur, kalau ini bicara mengenai transformasi digital begitu ya, Mas Arief, Anda melihat bagaimana? Apakah ketersediaan SDM-nya juga sudah mumpuni dalam artian pun merata ya dari kota-kota besar, rural dan lain-lain begitu? Ya, saya melihat sebenarnya even di industri kita sendiri ya, banyak SDM ini autodidak menurut saya. Bukan benar-benar apa ya, memang mereka belajar dari awal untuk sampai ke tingkat tertentu gitu ya. Ke depan ya, masukan saya juga ke depan untuk pemerintah ya, bagaimana kurikulum digital ini harus dimasukkan ke kurikulum sekolah. Karena ke depan ya tadi, bukan hanya infrastruktur yang kita tingkatin, bukan hanya kualitasnya, tapi si pemakainya juga, usernya juga, SDM ini, talenta digital ini yang sebenarnya juga akan berperan penting ke depan, bagaimana mereka dapat menggunakan teknologi ini dengan positif, dengan efektif dan juga produktif kan gitu ke depannya. Jangan sampai ketika memang ada infrastruktur digital, kualitasnya bagus, tapi tidak digunakan dengan maksimal. Akhirnya ini juga jadi suatu kontraproduktif juga ya buat masyarakat kita ke depannya. Ini juga harus selaras bagaimana tadi kurikulum digital harus dimasukkan juga ke sekolah-sekolah ke depannya. Itu dia seperti menarik. itu. Jadi semenjak dini sudah dipersiapkan sebenarnya. Yes, jadi memang sudah tersedia begitu dalam ya artian ilmunya pun sudah didapatkan sejak awal sehingga nanti mungkin tinggal praktiknya saja di lapangan. Nah, lantas Anda melihat bagaimana ke depan begitu? Apakah peran Abji sendiri pun bisa mengambil posisi bahwa kita juga ikut mempersiapkan SDM, bagaimana infrastrukturnya pun juga siap untuk kita genjot lebih jauh lagi begitu? Ya, tentunya kita sebagai komunitas terbesar ICT di Indonesia, kita juga punya peran tadi. Bagaimana kita juga terus berkolaborasi dengan berbagai macam pihak yang memang fokus tadi untuk masalah literasi digital. Dan kita berharap ya tadi, bukan hanya seperti ini, ke depan kita juga tidak pengen hanya situasional aja, kita pengen ini kontinuitas sehingga dari dini sampai mungkin level lanjut sudah dipersiapkan bagaimana menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Oke, nah Pak Heru, lantas tantangan apa saja yang perlu diantisipasi ataupun bahkan dimitigasi ya, terkait dengan nanti misalnya jaringan internet kita benar-benar bisa kita masifkan sampai ke seluruh pelosok negeri? Ya, tentu kita perlu percepatan pembangunan infrastruktur broadband ya, baik itu backbone nasional termasuk juga akses terutama untuk wilayah-wilayah yang 3T non komersial Indonesia bagian timur. Kemudian juga tadi masalah
ekosistemnya juga harus dibangun. Kita setuju tadi Mas Arief untuk menyediakan atau memasukkan kurikulum digital ke sekolah-sekolah. Tapi memang juga tidak hanya coding ya. Sekarang ini kan semua kalau digital coding semua. Padahal ketika kita bicara digital kan ada digital business, ada digital art, digital creation segala macam yang juga perlu kita kembangkan. Cuman memang catatan kita adalah bahwa ini masalah keamanan siber dan keamanan data juga harus dijaga nih di Indonesia nih. Sehingga memang perlu perbaikan juga bagaimana kita meningkatkan keamanan digital kita, keamanan siber kita. Kita juga bagaimana memperkuat pelindungan data masyarakat agar penggunaan teknologi digital, infrastruktur digital ini menjadi penggunaan yang lebih bermanfaat, lebih memberikan value dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Oke, itu dia yang cukup hot topic ya belakangan ini ya terkait dengan keamanan cyber. Abji sendiri bagaimana mengambil posisi untuk bisa menjaga keamanan juga nih data-data yang menggunakan fasilitas internet. Ya, kita sendiri dari kemarin juga sudah berkoordinasi dengan baik itu dengan Kominfo, dengan beberapa badan lembaga pemerintah yang memang punya wewenang masalah keamanan cyber. Tapi ini sekedar masukan juga ke depan bagaimana saat ini kita belum bisa menentukan siapa sebenarnya yang benar-benar harus menjaga keamanan cyber Indonesia. Ya mungkin kita udah mulai berpikir seperti beberapa negara maju, kita udah siap untuk membuat angkatan keempat untuk keamanan cyber ya, karena ini tantangan yang memang nyata ke depannya. Baik, Pak Heru, terakhir bagaimana optimisme harapan Anda dengan perkembangan ya kita tahu penetrasi internet juga semakin meluas dan nampaknya nanti diharapkan bisa membuat Indonesia semakin maju dan makmur. Ya, kita harus optimis karena ekonomi digital itu adalah ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya gitu ya. Tapi memang kita jangan cukup berpuas diri, banyak PR yang harus diselesaikan, infrastruktur, keamanan siber, keamanan data yang butuh perhatian pemerintah dan juga tentu masyarakat semua untuk bisa berkolaborasi bersama memanfaatkan digital ini secara lebih bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi kita semua. Baik, intinya memang harus bergandengan tangan begitu ya Pak Heru, Mas Arief ya, antara pelaku, pemerintah begitu untuk bisa meningkatkan lagi penetrasi jaringan internet, pembangunan infrastruktur dan iklim usahanya dan tentunya membentengi masyarakat juga begitu terkait dengan penggunaan internetnya sendiri. Pak Heru, terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga analisis yang diberikan. Mas Arief, terima kasih juga atas kehadirannya di studio pada hari ini. Sukses juga untuk Abji ke depan ya. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.